Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 29 Maret 2024. Hari Jumat Agung. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan
yang dikoda dan disiksa untuk kita. Mada. O kayu indah mulia, yang dihias darah raja, kau terima kehormatan, menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa, merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami, di masa sengsara ini, yang saleh mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat, yang ditebus darah suci. Mohon selalu diberkati. Amin. Pendarasan Mazmur. Para raja dunia bersiap-siap, para penguasa bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhtanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai.
Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah, hai para raja, awaslah, hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para raja dunia bersiap-siap, para penguasa bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Mazmur 21. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, di waktu siang aku berseru-seru, tetapi engkau tidak menjawab. Di waktu malam aku mengadu-adu, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau bersemayam di atas takhta yang suci. Ya Allah, kemuliaan Israel, kepadamu leluhur kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka kau bebaskan. Kepadamu mereka berharap dan tidak kau kecewakan. Tetapi aku ini cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Ia hidup untuk Tuhan, biar Tuhan meluputkannya. Biar Tuhan melepaskannya kalau Tuhan memang menaruh perhatian.
Ya Tuhan, Engkau yang mengeluarkan daku dari kandungan, yang meletakkan daku dengan aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak lahir. Sejak aku dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Jangan tinggal jauh daripadaku, sebab musuh telah dekat, dan tak ada penolong bagiku. Seperti lembu-lembu jantan, musuh mengerumuni aku. Seperti banteng raksasa, mereka mengepung aku. Mereka mengangakkan moncong terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam diriku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Seperti anjing musuh mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton dan memandangi aku, membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Kekuatanku bergegaslah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari moncong singa, dan tolonglah aku mengalahkan tanduk banteng. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudaraku, dan memuji Engkau di tengah-tengah umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku menggunakan kekerasan. Mazmur 37. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Panah-Mu tertancap dalam tubuhku. Tangan-Mu berat menekan daku. Karena amarah-Mu rusaklah tubuhku terkoyak-koyak. Karena dosaku remuklah tulang belulangku. Aku tenggelam dalam lautan kesalahanku. Tersesat oleh timbunan dosa yang tak tertahan. Lukaku membusuk dan bernanah. Karena kebodohan tingkah lakuku. Aku tertunduk dan tersungkur. Sepanjang hari aku berkeliaran kebingungan. Hatiku panas tersengat radang. Tiada yang sehat dalam diriku. Aku hancur lulu kehabisan tenaga. Hatiku mengadu dan meronta-ronta kesakitan. Ya Tuhanku, jerit dan tangisku mengema di hadapan-Mu. Dan rintihanku tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar dimakan demam, kekuatanku menghilang. Bahkan cahaya mataku pudar melenyap. Andai taulanku menyingkiri aku karena penyakitku, dan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jera. Orang yang mengikhtiarkan celakaku mengejar aku. Pembunuhan dan pengkhianatan, itulah yang mereka pikir-pikirkan sepanjang hari. Namun aku seperti orang tuli yang tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulut. Aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak mengucapkan bantahan. Sebab kepadamu-lah aku berharap, ya Tuhan. Engkaulah yang akan menjawab, ya Allahku. Kataku, janganlah biarkan mereka mempermainkan daku.
Jangan mereka menjadi sombong bila aku goyah. Sebab tak mungkin aku lepas dari kesalahanku. Terus-menerus aku dirundung kesusahan. Sungguh aku mengakui dosaku. Aku cemas karena kejahatanku. Aku menghadapi lawan yang sangat kuat. Amat banyaklah musuh yang mengkhianati aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka mengumpat aku padahal aku bermaksud baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku menggunakan kekerasan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani, bab 9 ayat 11 sampai 28. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri
dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-170. Datanglah, datanglah wahai kekasihku, jangan kamu takut oleh beban hidupmu, sebab Allah akan membantu memikulnya. 171. Aku sering berpikir bahwa jika tak ada hidup lain daripada hidup ini, ada cukuplah kebahagiaan untuk mencintai Allah dan untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaannya. 172. Tuhan kita tidak bisa dijumpai dalam kemegahan, kenikmatan ataupun kemewahan, namun dalam kerendahan hati dan penghinaan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar
Pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa, sudilah memandang dengan rela keluargamu ini, sebab demi keselamatan kami, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah puteramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.